Jadi saat ini kan gue lagi nyari staf baru di kantor. Tepatnya itu untuk jabatan SMS atau sosial media spesialis lah. Oke. Buat di Loles gitu kan. Lu posting di story waktu itu sempet Benar, lihat tuh. benar. Iya. Jadi sampai sekarang nih kita masih buka lah untuk orang-orang bisa masukin surat lamarannya gitu kan. Ya. Kemarin gue dapet DM, Bang masih ada nggak lowongannya? Kalau mau kirim jenazah kemana? Wow. Waduh, kalau mau kirim jenazah sih ke Jeruk Purut biasanya. Iya bener, atau enggak diotopsi dulu mungkin di Iya. Abdi Waluyo Betul, gitu ya. gitu. Atau misalkan mana lagi, banyak sih ada San Diego. Banyak. Terus macam-macam lah gitu Iya. kalau mau kirim jenazah. Kan ini kita bukan makam ya. Iya, kan gue mau nanggepin juga males ya. Gue mau nanggepin juga males. Waduh ini lucu sih orangnya, cuman aduh nggak usah lah gitu kan. Cuman kalau misalkan kita ngomongin yang bener ijazah ya. Ijazah. Itu Ijazah typo bukan tuh. jenazah ya. Iya. Ijazah itu kan adalah syarat untuk lo melamar kerja. Betul. Gitu, walaupun kalau misalkan gue diperhatiin di gue sendiri gitu ya. Misalkan gue berkaca sama gue sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin ijazah, nggak segitunya gue intip sih. Dalam arti nggak segitunya gue intip adalah penting untuk gue tahu dia dulu misalkan kuliah, sekolahnya segala macam di mana. Betul. Tapi kayak IP-nya berapa, dulu lulusnya kumlot apa enggak. Terus apakah IP-nya dipalsuin di pramuka apa enggak, gitu-gitu tuh. Kok kertasnya beda nih? Iya, itu tuh sejujurnya gue nggak lihat, bukan karena buat gue nggak penting gitu ya, tapi menurut gue lebih penting kayak misalkan hobinya dia ngapain, terus misalkan dia bahasa Inggrisnya gimana. Karena kan kita ngomongin sosial media spesialis segala macam kan hubungannya sama itu, bisa ngedit video apa enggak, gitu-gitulah. Benar. Iya. Karena sekarang kayaknya banyak pekerjaan-pekerjaan yang ijazah itu bukan menjadi tolak ukur untuk dia qualified atau enggak. Benar. Maksudnya kan sekarang tadi lo bilang lo ajak ngobrol, tanya hobi segala macam. Bahkan gue kenal seorang temen yang dia juga banyak menginterview untuk karyawan kantornya dia. Dia Candy. Bukan dong. Prosesi lalai. Prosesi lalai. Bukan. Kan dia suka interview. Iya sih bukan. Tapi kan itu interview emang dia kerjaannya. Oh, iya. Itu interview nyari kerja. Oh Beda. iya. Dia bahkan nanya, lo kasih gue jokes yang akhir-akhir ini lo ketawa. Karena menurut temen gue ketika jokesnya nyambung, secara kepribadian kayaknya bakalan nyambung nih kita. Oke. Jadi ketika selera jokesnya berbeda, mungkin agak beda nongkrongnya nih kali ini. Ya mungkin pekerjaannya juga menuntut dia untuk jadi pribadi yang menyenangkan. Dan menyenangkannya seseorang itu mungkin akan ke-translate di caption, cara dia mungkin bikin video dan lain-lain gitu kan. Dan mungkin pekerjaan dia yang ada di tempat temen lo itu gitu. Dia bahkan salah satu kriteria untuk pendaftaran atau lowongan kerja di tempatnya dia. Jadi selain lo kirimin CV segala macam, kirimin meme terbaik versi lo. Oh lucu. Lucu. Bebas mau meme apa aja, pokoknya kirimin meme terbaik versi lo. Jadi begitu ngelihat CV-nya biasa aja tapi wah meme-nya ngehe banget lagi. Boleh juga nih orang gitu. Oke. Jadi selera jokes-nya tuh dipertimbangkan. Betul. Berarti kan sekarang ijazah sebetulnya bisa dibilang ya secondary lah ya. Maksudnya secondary requirement lah gitu. Kayak perlu, nggak perlu gitu bisa dibilang. Kebutuhan formalnya iya jelas perlu, tapi apakah itu menjadi penentu gue rasa nggak juga. Betul, tergantung lo mau ngelamarnya di mana. Mungkin kalau misalkan lo pengen kerja di bank atau di pemerintahan atau apa gitu mungkin emang diperlukan banget gitu kan. Justru malah itu yang pertama kali dilihat. Nah tapi ada banyak sekali pekerjaan yang sebetulnya nggak diperlukan. Salah satu contoh misalkan lo pengen jadi driver. Nah, Gitu. tapi mungkin gue juga pengen ngasih tahu nih buat penonton kita, gue tuh ngelamar kerja yang beneran pakai CV gitu seumur hidup baru sekali, yaitu pas gue kerja di radio untuk pertama kalinya. Dengan Feeling lo dilihat nggak? Feeling lo dilihat nggak ijazah? Orang CV gue cuman selembar, udah gitu nggak ada kegiatan apa-apa. Kan waktu itu gue masih kuliah semester 3. Pengalaman kerja 0. Yang berhubungan sama radio jelas 0 juga. Berarti kan yang bisa gue tambahkan adalah kegiatan di sekolah. Oke. Apakah gue masuk organisasi siswa gitu, OSIS segala macam? Nggak ada. Ekskul basket tapi juga nggak serius. Jadi waktu itu CV gue polos. Jadi lo nyari apa di sana? Nyari uang juga gajinya gede. Jadi emang ya waktu itu pengalaman aja dan ternyata beneran CV nggak dilihat sebegitunya. Walaupun waktu itu ada beberapa orang-orang yang cukup kreatif ketika CV-nya jelek atau CV-nya kosong, tapi dia misalkan
ngeprint halaman waktu itu Facebook atau Friendster-nya dia. Jadi profilnya dia di print, dijadiin kertas, ya udah tuh itulah dikasih. CV-nya. Iya, kocak juga. Oke, mungkin gue ngerasa waktu itu lu dulu ngelamar kerja jadi penyiar radio, salah satunya adalah lu ngincer work-life balance lah ya. Dalam arti mungkin secara pendapatan mungkin nggak terlalu, Iya. tapi kan waktu lowongnya lumayan ada, jadi lu bisa nyikat kerjaan-kerjaan yang lainnya. Iya. Sekaligus kalau misalkan lu lagi ngerasa lu perlu istirahat, ya lu nggak ngambil kerjaan tersebut, ya lu pakai untuk istirahat. Betul, tapi ya secara balance dengan berhubungan sama neraca keuangan sih nggak ada balance-balance. Oh iya jelas kalau itu. Duit bakri nih. Apalagi di awal. Iya, Di apalagi di terakhir-terakhir awal. udah balance lah. Terakhir-terakhir mau udah balance lah. Betul, aman. terakhir udah balance. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin soal work-life balance, Iya. sebetulnya ini kan adalah sesuatu yang sering diperbincangkan, tapi sebenarnya apa work-life balance? Ada yang bilang 8 jam kerja, 8 jam itu untuk istirahat, tidur. 8 jam rekreasi. Iya, lalu mau olahraga, mau padel, mau ngapain, nongkrong, terserah lo. Betul. Apakah beneran itu masih menjadi tolak ukur mencapai work-life balance? Dalam artian orang kerja lebih dari 8 jam, banyak. Banyak. Tidur kurang 8 jam, banyak. Tapi nggak happy, belum tentu bisa jadi happy. Bisa jadi happy, Iya. benar. Oke, coba mungkin terminologi work-life balance lo udah sering mendengar dalam waktu berapa? 2-3 tahun terakhir, tapi arti sebenarnya dari work-life balance, coba nih, cek yang satu ini. 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam istirahat. Itu kata Robert Owen, pelopor gerakan buruh tahun 1817. Gambaran hidup ideal, hampir 200 tahun yang lalu. Belakangan ini, ada satu istilah yang kayaknya susah banget lepas dari obrolan soal kerja. Work-life balance. Buat sebagian orang, artinya pulang tepat waktu. Nggak diganggu kerjaan setelah jam kantor. Tapi, nggak semua orang punya batas yang jelas antara kerja dan kehidupan pribadi. Ada yang datang paling pagi, tapi pulang paling malam. Kerjanya sih sebentar, tapi nunggunya bisa seharian. Dan anehnya, banyak yang tetap nyaman ngejalaninnya. Mungkin nggak semua orang nyari hal yang sama. Ada yang ngejar waktu luang, ada yang ngejar penghasilan. Ada juga selama bosnya enak, ya dijalanin aja. Jadi, yang lo cari itu balance-nya atau nikmatnya? Tadi kan lo bilang salah satu pekerjaan yang mungkin nggak butuh CV yang secara resmi, formal gitu. Salah satunya adalah driver. Ya. Nah, kan ada nih pepatah yang bilang kalau di balik orang yang sukses itu pasti ada pasangan yang mendukung. Ya. Menurut gue di balik orang yang sukses juga ada driver yang mensupport kegiatan sehari-harinya. Pasti. Iya dong. Pasti bener, apalagi lu tinggal di Jakarta. Macet, banyak jalan tikus, mungkin harus ada orang yang ngapalin, segala Ya. macam. Mungkin lu mau pakai waktu lu di mobil untuk istirahat. Nah itu. Nah itu. Jadi ini kita tamunya adalah 2 driver yang lingkungannya deket banget sama kita. Yang Ya. pertama ini adalah driver dari teman baik kita. Dan ternyata si driver ini sama teman kita yang mempekerjakan dia, ulang tahunnya sama. Hari dan bulannya sama, telak ya. Tahunnya tuaan Tuaan teman teman kita kita. dikit. Tuan teman kita dikit. Oke. Jadi si drivernya lebih muda dikit lah, lebih muda 2 tahun. Padahal sih yang kita mau undang Gen X ya. Tapi siapa tahu teman kita kan Awet bos. muda. Iya, Kelihatan awet bener. muda aja, padahal umurnya emang udah tua. Iya, siapa tahu CEO gudang garam gitu kan. Iya. Pasti kan udah dewasa. Gak ada yang tahu. Iya. Jadi yang kita panggil ini adalah seorang driver dari Nino Run, yaitu Pak Warto. Mr. Warto. Mantap, Warto geng. Yo, dong. Jadi Pak Warto banyak cerita-cerita yang nggak lulus sensor sih sayangnya. Jadinya nanti aja lah, itu mah off air Betul, aja. betul, Tapi betul, Pak Warto betul. adalah salah satu driver menurut gue yang udah lama kerja sama Nino, Pak ya, udah berapa tahun? Hampir 10 tahun. Mas. Tuh, Hampir 10 tahun. 10 tahun. Terus tadi ulang tahunnya sama segala macam. Jadi koneksi dia sama Nino tuh menurut gue udah deket banget. Iyalah, 10 Iya. tahun 1 dekade itu kan bukan waktu yang sebentar. Iya kan? Tapi Pak Warto happy kan, Pak? Happy. Oh, Saya iya, menikmati. bagus. Nah, yang satu lagi nih yang kita mau perkenalkan adalah kalau Pak Warto 10 tahun, ini kurang lebih sama juga. Kurang lebih sama. Jadi gue masih ingat berkenalan sama beliau ini, Iya. itu kalau nggak salah timeline-nya itu 12 tahun yang lalu. Oke. Pertama kali kenalan, 12 tahun yang lalu. Kita bekerja sama gitu kan ya, dia kerja sama gue kebetulan gitu kan. Itu 12 tahun yang lalu. Tapi
sempat ada waktu tuh 2 tahun off. 2 tahun off karena dia menikah. Main bola di Al Nassr. Iya Karena betul, dia memang waktu itu jelmaan Ronaldo dia. Gantiin Ronaldo sempat Iya. gitu. Nah terus punya anak gitu kan. Jadi waktu itu sempat 2 tahun off. Abis itu Al Nassr-nya nggak perpanjang kontrak. Jadinya dia balik lagi ke rumah lo. Balik lagi ke rumah gue. Langsung saja kita panggilkan Iding. Iding. Apa lagi gini? Boleh duduk. Ini dong, silakan. Duduk. Silakan Pak Iding. Terima kasih, terima kasih. Minumnya Pak Iding. Makasih, makasih. Hati-hati nih agak keras dikit minumnya. Murni soalnya nggak dicampur nih. Aman nih. Aman. Cobain aja. Iya. Bener nggak sih, Iding? 12 tahun? Kurang bisa lebih kayaknya, Pak. Bahkan lebih ya? Bisa lebih. Kalau nggak salah dari 2012. Oh 2012. Masuknya. Iya, Pak. Kalau 2012 berarti gue salah, 14 tahun. 14 tahun. Lebih segitu lah. Tapi waktu itu off 2 tahun bener kan? Benar. Waktu itu 2012 ada ramalan suku Maya katanya kiamat. Jadi kalau waktu itu kiamat ikhlas di rumah Pak Semi, ikhlas ya? Ikhlas. 12 tahun Ding ternyata bekerja sama nih kita 12 tahun nih sama Iding. Mantap. Pak Warto tadi 10 tahun, Iding 12 tahun. Iya. Berarti kan dari Iding belum sunat waktu itu ya? Dari Iding belum sunat? Belum sunat. Sekarang Iding tuh umurnya 16. Jadi 12 tahun yang lalu Kasih lihat ke kamera kalau udah sunat. Coba kasih. Jadi ini fun fact-nya, Iding hari ini pakai kemeja. Padahal ekspektasi kita, kayaknya Iding biasanya kan cosplay Ucup Fani Fadilah. Pakai baju ri. pakai baju bola. Pakai baju bola. Pakai kemeja. Aduh. Iya. Oke, tapi ngomongin sekarang profesi kalian masing-masing adalah driver pribadi. Dari Iding dulu, waktu itu gimana ceritanya Ding? Emang mungkin kepengenan, emang udah ngincer atau kesasar kayak dalam artian kesasar tuh nggak di planning, tiba-tiba sekarang jadi driver pribadi nih gitu. Ya sebenarnya dalam sisi itu lumayan keberuntungan juga sebenarnya. Awalnya satu masuk kerja kan. Ya. Lama-lama ya pengen nyoba nih rasa supir itu gimana. Kan kelihatan pakai sepatu keren gimana. Akhirnya kesampaian sekarang jadi supir pribadi. Oh. Kan banyak juga tapi orang yang nyupir di luarnya pakai sepatu begitu di dalam buka sepatu nyupir. Banyak gitu. Banyak. Pas nyupir nyeker. Jangan-jangan orang Baduy kalau nyupir pakai sepatu kebalik ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Kalau jalan dia nyeker ketika nyupir pakai sepatu bisa jadi. Iya, karena kan ada yang misalkan nyamannya emang nyupirnya nyeker karena udah terbiasa. Iya. Ada kan ya? Nah, kalau Iding nih enggak kebetulan. Pak Warto enggak begitu juga? Enggak sih. Oh enggak ya? Tapi waktu pertama kali belajar nyupir nyeker enggak? Enggak. Oh enggak juga ya? Pakai sendal lah. Oh pakai sendal. Enggak nyeker-nyeker amat. Tapi waktu itu gimana Pak ceritanya Pak? Sampai akhirnya awalnya mungkin waktu pas Pak Warto pertama kali menjadi driver pribadi sampai akhirnya sekarang nyupirin Nino gitu. Emang tadi tuh kesasar dalam artian nggak direncanain atau gimana? Ya tadinya kita berawal dari anak-anak perantau ya Mas ya. Kita dari Dari mana sih waktu kampung. itu Pak? Saya dari Wonogiri merantaunya. Wonogiri. Oke. Datang ke Jakarta pertama kan juga ya gimana sama kita kalau mau kerja di kantoran perlu ijazah. Yang Tadi tuh balik lagi tinggi kita kan omongin gitu. dulu. Nah, kita kan ijazahnya apa nih orang dari kampung kan gitu. Ya Padahal IPK 4,0 waktu itu ya. Sempurna dong. Iya. Artinya ya mau nggak mau kita harus paling bisa ya udahlah kita menjadi supir aja lah kan gitu. Karena nggak mungkin untuk kerja di kantoran itu untuk dengan ijazah yang dari kampung ini kan gitu. Tapi Dan waktu itu di saingannya kampung berat. posisi emang udah bisa nyupir. Belum. Oh, jadi belajarnya di sini di Jakarta. Kebetulan saya di Pondok Di Indah. F1 apa? Belajarnya di F1. Nama sekolah nyupirnya namanya F1. Bukan Di Pondok bisa Indah, kan F1. ya di waktu Pondok itu. Indah itu anaknya kan sekolah. Terus kebetulan yang nganter jemputnya itu pas pulang kampung. Jadi kan saya mau nggak mau gantiin. Tapi sebelumnya sempat dibelajarin juga. Ya. Tapi sedikit tahu gitulah kan gitu. Lama-lama bisa ya udah. Begitu udah bisa sudah terjemput anak sekolah. Awal mulai dari situ. Waktu itu diajarin les nyupir gitu. Maksudnya di lesin nyupir. Ya di lesin. Di lesin nyupir. Oh, oke. Sama berarti sama ini ya kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Yang kanan kiri ada gas sama remnya juga kan? Iya. Ada. Ingat nggak waktu itu mobilnya apa, Dik? Pas Avanza.
Pas lesnya Avanza Wah, Inggris. Avanza Avanza yang udah mana itu? tahun baru ya. Tahu deh pokoknya. Gak tahu deh. Pokoknya punya Avanza. Avanza apa Innova? Apa Ferrari nih? Ferrari. Avanza. Fortuner. Avanza inget banget. Apa sih Arpi? Power tuh apa? Belajar nyupir pertama kali mobilnya apa? Ingat nggak Pak? Pakai Zebra. Daihatsu Zebra itu. Oh iya. Mobil dulu belum ada Avanza, belum ada. Iya, belum. Mbak Itu. Zebra. Tahun berapa tuh Pak berarti? Waduh, pokoknya udah lama banget dah pokoknya. Iya. Udah tua banget. Itu udah keren banget. Udah keren. Iya, terus. Iya. Mobil paling unik yang Pak Warto pernah bawa apa? Kalau Idi kan mungkin belum terlalu lama jadi driver. Kalau Pak Warto mungkin udah lumayan lama, lebih lama. Kalau saya sampai sekarang nih Mas ya. Kalau sampai sekarang dari belajar dari Zebra, kebetulan saya sempat bawa Ferrari juga. Biar kata cuma ke bengkel. Tapi cuma ke bengkel. Tapi tetap aja Pak. Tetap baik. Ya karena kalau nyupirin bos pakai Ferrari malah nggak enak Iya, ya. kan? Rolls Royce. Oh iya. Ya terus Jaguar, apapun Mercy yang dari Maybach, mau S600, mau gimana pun saya pernah. Paling enak yang mana Pak? Nah, Paling enak emang nyaman itu S600 sih. S600. Oh, Sama iya. itu ya. Rolls Royce. Itu, udah kayak limosin lah ya gitu. lebih, Itu mobil iya. mewah banget lah ya. ya. Itu kalau nyetir mobil kayak gituan deg-degannya ada nggak tuh Pak? Kalau ya Nah, kan kalau sampai kenapa-napa kan ya itu dia Mas yang jadi pikiran itu. waduh. Cuman kembali lagi sama bos edukasinya Itu. Bawa itu, itu. gitu. Mau gimana? Tiba-tiba pakai Jaguar XG yang 2 pintu kan. Yang kayak waduh gimana cara bawanya, nyetel joknya juga belum tahu tadi. Waduh. Akhirnya lama-lama masa ya sampai miring begini bawanya Mas. Karena nggak nyampe kan. Nyetel joknya belum tahu. Karena joknya nggak tahu majuinnya gimana. Nyetel joknya belum tahu, nyetelnya miring, waduh. Alhamdulillah dia nyampe juga dengan selamat gitu. Dari situ saya langsung belajar ini itu gitu. Alhamdulillah sih Mas. Aman, lancar. Ya, jadi Jujur Pak, pas tadi bawa mobil-mobil itu ngerasa kayak, gue ganteng banget. Ada gitunya nggak Pak? gitunya nggak? Ada gitunya nggak tuh? artinya jadi pengalaman aja Mas. Jadi kita jadi driver, tapi kebetulan untuk mobil-mobil sekelas-kelas gitu udah pernah bawa kan. Keren. Itu kalau misalkan ada CV-nya Pak Warto, masuk tuh Pak. Tipe-tipe mobil itu pernah nyupirin ini. Gitu. Kebetulan kan ijazahnya nggak masuk kali Mas. Itu jadi jasa barunya tuh. Iya. CV terbarunya adalah riwayat mobil yang pernah dibawa apaan aja. Karena kan itu juga nggak gampang tuh. Pernah coba bawa yang setir kiri juga? Setir kiri sih belum pernah Mas. Oh setir kiri belum pernah, semuanya setir Biasanya kanan. kalau ada mobil-mobil yang gitu, biasanya orang dari showroom kan ngasih tahu nih. Ini caranya gini. Cuman kita di lapangan praktekkan kita sendiri. Gitu. Benar. Kalau misalkan ngomongin kayak kerjaan yang paling ekstrim pernah kerja satu hari berapa lama Pak? Nyupir berapa jam gitu ya? Berapa jam yang paling ekstrim itu sebenarnya malah terakhir-terakhir ini acaranya Mas Rio sendiri tuh yang di Bandung. Oh Nggak parah tidur ya itu. Lu nggak menghargai orang. Orang kerja kasih istirahat Pak tau. Warto kalau nggak datang nggak menghargai kan itu gue kawin. Masa nggak datang Pak Warto. Oh iya. Kan abis acara jam 11 baru turun panggung bos ya kan. Iya. Langsung acara di mana? Di Bandung lah. Iya dekat. Lah perjalanannya kan cukup 2 jam ya kan. Itu Bandungnya atas, jalannya rusak lagi. Aduh, udah di gunung ya kan. Jam 2 sampai. Ya kan, kita mau Belum istirahat. selesai nih. Tuh, Belum jam selesai. 2 sampai. Jam 2 sampai jam 3, jam setengah 4. Tiba-tiba, aduh ini kayaknya cari mie enak nih yang bertangga-tangga. Lah kita ditelepon, Pak cariin mie ke bawah. Lah kan ke Lembang. Iya. Ke Setiabudi. Aduh. Sampai atas, udah azan subuh. Sampai tempat acara Mas Rio lagi, ya kan gitu. Iya. Sampai acara subuh saya pikir Wah tidur nih enak. tidur enak kali ini istirahat kan gitu. Tiba-tiba Apa yang terjadi? bos telepon, Pak kita balik ke Jakarta. CFD, manggung di CFD. Manggung itu Mas kan ada temen yang ikut tuh berapa 4 orang lah kan di mobil gitu kan. Saya dari Bandung pada tidur semua udah saya pincek aja tuh. Saya pincek gas terus sampai Citos. Kok cepet amat kan? baru bangun. Lagi enak tidur. Saya Lu enak bangun-bangunin pada semua. tidur. Udah bangun, dari situ baru bos baru ngomong, Pak kita langsung ke BSD, ada acara BSD. Capek itu. Belum nggak tidur sama sekali. Belum tidur. Itu paling ekstrim Beres itu. jam berapa tuh Pak? Kelar-kelar jam berapa tuh? Jam 12 siang. Baru Baru saya bisa balik, pulang, tidur. baru istirahat tidur. Bangun 4 hari kemudian. Enggak ada. Mati suri. Mati suri. Ya kita paling lama tidur juga paling 6 jam, 4 jam lah Mas. Oh. Besokannya udah gas lagi, udah gas gawe lagi. lagi. Iya. Karena menurut gue juga Nino adalah tipe orang yang
hard worker banget. Jadi Bener-bener. secara jadwal, Aktivitasnya nggak habis-habis ya. Pak Warto juga ikut, ya maksudnya bukan berantakan ya, dalam artian ngacak gitu. Kadang-kadang ada hari yang mungkin kerjanya cuma dari pagi, siaran doang gitu kan dulu Pak. Bisa. Udah beres, tapi ada hari yang itu tuh, manggung pagi banget, malamnya lanjut lagi, apa segala macem Habis gitu. manggung pulang malam, pagi-pagi mesti siaran kan. Kan gitu. Tadi ya. Ding, paling lama nyetir berapa jam sehari? Kalau aku sih alhamdulillahnya nggak lama-lama. Paling cuman 3 jam, 4 jam. Sisanya ngapain abis itu? Biasa tidur di pos. Gaji buta dong. Sisanya ya. Makanya denger cerita dari Pak Ayo, oh kataku lumayan juga nyupir sini. Aku sih alhamdulillah. Mau nyobain kayak Pak Warto? Mau nyobain nggak? Mungkin suatu saat nanti. Oh, Setelah Amba udah nanti baru. apa udah gini? Maksudnya udah dewasa, soalnya lagi mungkin, insya Allah. Oke. Karena ini emang lebih banyak tuh emang dia jadi drivernya anak-anak. Gitu. Jadi kan jadwalnya lebih ke sekolah, les. Maksudnya terus anak-anak teman-teman jadi nih bewok segala. Oh enggak, bukan anak-anak ini, anak gua. Sebenarnya, Ini bukan anak-anak lo. gua. Oh. Masa bentuknya tua-tua gini anjing? Enggak lah. Oh, gue pikir supir anak-anak teman-teman. Bukan iya, anak iya. gua gitu. Jadi Oke. emang jadwalnya lebih kebaca lah sehari-harinya. Kan maksudnya kan anak gua belum ada yang kedak-down gitu. iya. Keratatat. Bentar lagi. Iya. Bentar lagi ada satu ya kan? Bisa jadi. Bentar lagi. Bisa jadi, Tungguin benar. aja. Bisa jadi. Nah, Bener-bener. Ding, kan biasa kalau misalkan nganterin anak-anak kan kerja berarti kan dari pagi. Betul. Sarapan dong. Yoi. Sarapan. Kalau sarapan makan bubur diaduk apa enggak? Kalau saya sih kayaknya nggak suka diaduk, langsung aja. Langsung aja. Ya, tapi bukan berarti panas kan, maksudnya langsung makan aja pelan-pelan. Tapi pakai mangkok. Ya enggak, pakai manampan. Pakai daun pisang, jadi kayak liwetan. Pakai Iya, daun iya. pisang. Makan buburnya liwet. Sarapannya berarti keseringan apa, Ding? Kalau di rumah apa di sekolah nih? Ya di mana aja bebas. Oke, kalau untuk di rumah seperti biasanya nasi goreng. Kalau untuk di sekolah biasanya kita nasi uduk yang paket 10.000 tapi bikin perut puas. Wih, keren. Value for money ya. Benar. Value for money. Pak Warto, kalau nganterin waktu pas Nino zaman siaran kan kita Biasa jam lah. 6 pagi kan udah siaran. Biasanya kalau gue waktu itu pas gue jalan ke warteg, Pak Warto juga antara udah atau mau juga. Benar nggak Pak Warto? Ya kadang nungguin Mas Rio dulu nih. Jamnya kan kalau terlalu pagi kan nggak enak juga Mas ya kan. Maksudnya belum lahap makannya kalau Oh terlalu iya pagi. benar. Tapi kalau makan bubur diaduk apa enggak? Diaduk Mas. Diaduk. Beda berarti sama Iding ya? Iya, Kalau soto campur apa pisah, Pak? Bisa Mas. Pisah. Lo apa, Ding? campur. Campur. Emang beda berarti ya? Iya, beda. Apakah ini karena gap generation? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa. Dia lebih muda. Bener, bisa jadi. Kalau misalkan ngomongin lagu favorit buat nyetir apaan, Pak? Ya kalau kita kan, Kultura kali ya? kalau kita bawa bos kan nggak bisa Mas. Artinya ya tergantung bos itu diputar apa ya kita ikut dengar. Kan kita nggak Oh. mungkin. Ada bos kita mau lagu kita sendiri kita putar dangdut gitu kan nggak mungkin. Oh enggak. Ini berarti sesuatu yang bos nggak tahu. Dalam arti bos udah di drop. Atau jemput. Misalkan Pas ke sendiri gitu ya? bengkel. Iya, sendiri atau gitu mah ya. jemput gitu. Nah gitu rata-rata ya paling ya nyetel radio. Ya, lagu Run lah. Iya. Kalau Panino dengerin lagu Ran juga nggak di mobil? Terus dia nyanyi sendiri gitu ya? Paling kalau pas ada lagu baru mungkin ya pas itu mau diapalin, mau direkam gitu baru Oh iya. putar-putar coba Nah, gitu. tapi lagu-lagu lama gitu nggak diputar lagi sama dia? Aduh, Nggak. keren banget lagi Pak. Gitu nggak ada gitu? Enggak jarang. Mas. Oh, jangan. Aku di sini dan kau Kau di sana gitu. Mungkin udah bosan juga kali tiap hari. Dan tiap manggung lagunya itu mulu kan. Kan saking puasnya sama karyanya. Iya, gitu. kan boleh jadi, dong. iya, iya. Quality control gitu, Pak. Atau Pak Warto diajarin nyanyi suara duanya Pak, gitu. Jadi kalian duet berdua gitu. Ya kali aja mau dibikinin lagu. Itu. Pak Warto jadi Rai dong. Iya. Jadi Pak Warto nge-rap. Hancur tuh lagunya. Hancur tuh lagu ntar jadinya. Oh, berarti Pak Warto dapat privilege lagu-lagu yang belum rilis dengerin duluan. Iya. Bener. Iya. Kan suka diputar diulang-ulang tuh supaya oh ininya gimana kurang gimana mungkin ya kan mungkin bagi Mas Nino-nya sendiri kan gitu. Pak Warto suka ngasih masukan nggak? Mas Nino, bukannya menggurui nih, tapi tadi vibranya kurang deh. Gitu. Gak berani Mas. Mas Dino, bukannya saya mau lancang, tapi refnya kurang enak gitu lah. Ada gitu nggak? Ya kemungkinan ada rasa itu cuman mau nyampaikannya kan nggak berani. Ternyata nggak semua
karyanya dia enak ya Pak ya. Cuman kita kan nggak berani Ya kan ngomong, dia juga manusia lah nggak apa-apa. Kan tapi yang penting kan panggungnya lancar gitu. Kan Pak Warto juga nama panjangnya Ben Suwarto. Bukan Ben Sleo. Bukan Ben Sleo. Jadi berarti pemerhati musik. Iya, betul. Iya. Bener-bener. Kalau ini nggak banding. Kalau saya paling kesukaan. Waka-waka. Kan bola. Oh iya, kan Bukan. bola. Malah lebih agak-agak galau dikit. Kayak lagu Kangen Band. tuh. Yang mana? Yang mana? 14 hari. Coba nyanyiin dikit dong. Iya dong. Coba Nah, nyanyiin itu aja. dikit. Ya kan pasti pas nyetir sendiri sambil nyanyi-nyanyi. Ya, Bener dong. Iya, semua. Iya kan? Coba. Ini suaranya lagi tahu lah. Minum dulu, minum dulu. Pokoknya dalam salah satunya lagu Kangen Band emang aku fans banget sama dia. Yang keduanya Seleranya beda, kayak seleranya. Tip X Yang yang mana? berjudul Boy Band. Wish. Cuma aku nggak ngerti. Jadi pas Cuman nyetir gitu. yang ini. Sambil senam gitu. Tahu setirnya di mana tuh? Oh, paling gitu-gitu aja. Paling emang dari kecil tuh lagu. Mantap banget. Dari kecil udah galau dong berarti, Ding. Ya juga. Oh iya juga. Kan belum cocok dong. Kecil galau tuh belum pantas. Iya juga. Belum waktunya ya kan. Oh gitu. Iya, Tip X ya. Iya. Lo cukup kaget gak mendengar seleranya ini? Enggak lagi. Kebayang sih, kebayang. Dia fit the profile lah gitu. Cocok, cocok. Oke, balik lagi tadi soal topik kita, work-life balance. Kan pasti Pak Warto, Iding pernah dengar kata-kata healing. Pernah dengar gak? Tahu. Nah, kalian kan mungkin ada ketika kerja pasti ada capeknya, Ada penatnya. gitu kan, pasti ada penatnya. Healing itu kan sama aja kayak refreshing lah. Nah, healingnya Iding biasanya ngapain? Kalau saya sih main bola. Main bola. Main bola kalau saya. Oke. Main bolanya di mana, Ding? Paling GBK lah. Nggak usah yang gede-gede lah ya. Nggak usah ribet-ribet. Nggak usah yang gede-gede lah GBK Iya, lah. bener. ya paling kalau tergantung jadwal kita tarkamnya. Oh. Bisa ada di sektor 2, ada di kampus Setan, ada di Brimob, jauh-jauh juga. Oh. Iding nih bola menang mulu loh. Jago kan dia katanya? Iya, Alhamdulillah. Posisinya apa, Ding? Kalau di Dia mana dulu kiper nih? sekaligus striker dia. Pas lu di Madrid. Posisi lu pas di Madrid. Biasanya kalau untuk main untuk trofeo aja itu paling di sayap. Tapi bukan gelandangan ya. Wah, nggak ada yang bilang. Orang nggak ada yang bilang kalau ini apa ngerevisi sendiri. Sayap. Oh di sayap. Kiri kanan? Kiri. Kiri, oke. Sayap terbaik sekarang menurut lu siapa? Di tim apa nih? Di dunia? Dia kayaknya PSG? Sayap PSG? Dembele. Dembele? Dembele. Iya, aku seneng banget tuh. Hitam, Oke. kenceng, tendangannya, mantap. Kayak Ferrari Hitamnya ini aja ya. Ferrari Pak Warto. Hitamnya gini aja, hitamnya. Ferrari Pak Warto. Hitam kencang. Itu kenceng tendangannya. Iya, hitam kencang tenaganya gede. Ferrari Pak Iya. Kalau Pak Warto healingnya ngapain, Pak? Ya kalau hari libur dari Mas Nino biasanya yang ngajak bocah paling Mas. Oke. Mall Biasa pergi atau kemana? kebun binatang gitu kan. Kalau untuk sendiri kadang-kadang ya saya biasanya mancing. Mancing. Oh, gitu. Iya kan. Ya ada Apa mancingan gitu, empang. pemancingan benar. Atau suka lomba juga kayak Oh enggak Galatama, Mas. Kalau Galatama gitu kan, kalau saya nggak suka karena ya maaf itu kan ada unsur judinya kan, taruhan. Jadi saya nggak mau. Jadi yang biasa aja. Oke. Yang harian santai gitu. Oh. Kalau tiba-tiba Mas Nino ngabarin, Pak Warto diajakin ngadu mancing nih sama Adul, mau nggak? Kalau dibayarin mau sih. Kan tiketnya mahal yang ngadul itu. Oh gitu ya, Pak? Kita refreshing itu yang murah, yang santai-santai aja. Kayak mancing harian itu kan santai Mas. Oh. Kalau sekelas adul kan bisa mahal tiketnya Mas. Kalau Pak Warto menganggap diri sendiri kalau pede-pedean gitu jago nggak mancingnya? Enggak sih, cuman sekedar aja. Oh, enggak ada. Enggak jago saya. Kadang sih. juga nggak dapet deh, seharian begitu aja nggak Dapat sih dapat apa-apa. Mas, Oh, cuman dapet. enggak seunik bukan kayak teman-teman yang lain yang ini. Oh. Jadi sekedar refreshing aja Iya, sebenarnya iya, udahlah. iya, iya. Ikut teman mancing. Apa kira-kira rasa yang dirasakan ketika mancing? Apa ketenangan? Apa di situ saat Pak Warto mikir gitu? Ya satu kalau mancing itu senengnya apa Mas? Pas ini nih. Pas ini dimakan apa tuh? ikan tuh. Apa nih gini nih? Pakiu bukan. Pelampungnya itu. Oh, pelampungnya goyang. Pelampungnya itu goyang ya kan? Goyang. Terus kita Kirain pakiu. kita sentak ikannya dapat. Wah, itu Wah. rasanya luar biasa, Mas. Oh, Itu di pasar gak ada yang jual. Iya benar Iya, benar. benar. Kalau ikan banyak yang di pasar dijual kan. Tapi begitu dapat sendiri itu kayaknya waduh. Wah. Biasa kalau dapat Belum tentu kita makan sendiri juga. Oh nggak juga ya? Belum tentu. Ada yang dibalikin juga ya? Ada yang dikasihin ke bagian ke tetangga atau kemana gitu. Oh. Oke. Pak Warto ngopi nggak, Pak? Ngopi. Nah, Kopi shop favoritnya Pak Warto dong.
Ngopi kadang-kadang di mana ya kopi shop yang paling favorit? Heeh. Sebutin itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mungkin banyak mamah-mamah mudanya. Ya ilah. Yang nggak bisa ngantar anak. Sekedar mah kita paling ngopi jangan di Indomaret aja deh yang 20.000. Oh, iya. Kan ada tuh yang americano yang hitam kan. Nah udah itu aja udah cukup. Oh, oke. Kadang-kadang sambil nunggu bos ya udah kita beli kopi, minum rokok. Gitu aja. Oh nikmat tuh. Kopi, rokok, Iya betul. signature. Mantap. Kan. Mantap. Tiada duanya. Kalau lu Dim? Kalau ini kebetulan kalau ngeropi enggak. Oke. Susu. Oh, sukanya nyusu. Iya, susu. Susu apa dulu nih? Lah iya, dia nyusu yang dia. Dia yang pancing sendiri. Dia yang pancing sendiri. Harusnya saya nih kayak biar susu apa dulu nih. Iya sendiri makanya. Kok jadi dia sendiri yang Dia makan. agak insecure ya. Iya. Saya sih tadi main bola saya, tapi bukan gelandangan ya. Bukan gelandangan ya, awas lo ya. Dia insecure sendiri. Susu apa dulu nih? Susu apa ding? Ya paling Ulang. mereknya. Susu ulang. Ayo. Susu apa dulu nih? Susu apa dulu, Jay? Oh, gimana nih? Apanya nih? Aduh. Susu apa dulu nih, Jay? Aduh, gerogol nih. Iya, jadi grogol kan Iya lu. nih. Susu apa dulu? Gua diminum dulu nih, biar nefasnya turun, oke? Boleh. Boleh. Sorry bukan susu nih, ding. Iya, Tadi. iya. Iya. Parah. Wah. Jadi susu apa Lanjut. dulu nih? Iya, siap. Susu apa dulu nih? Pengen ketawa. Kalau saya sih suka susunya tuh Susu kambing. bukan, Pak. Susu cap enak. Susu cap enak, susu tuh kental manis dong. Betul. Kental manis Itu bukan paling susu. seneng Sekarang kan tuh. bukan susu lagi namanya. Kental manis. Oh, iya. Paling susunya seneng udah tuh, nggak ada. apalagi kalau dimakannya pakai batu es dikit, kasih air panas, aduh nikmatnya itu. Batu Pak. es kasih air panas gitu. Maksudnya Jadi dia bingung mau panas mau dingin nih kita minum. dingin, kasih kita batu es. kasih air panas dulu dikit, kita aduk dulu, kita kasih batu es. Air panas. Enggak dong, ya, air diamin dingin. dulu 5 menit, baru kita minum. Rasanya itu kayak dunia punya sendiri, Pak. Wush, Apalagi kalau pas anak istri langsung lupa tuh ya sama anak istri. Saya Salah satu single, dia, minum ya. susu, ya saya single gitu. Terus dia milik sendiri langsung. Yang lain kontrak ya. Itu tiap pagi tuh ya, ada ritual itu ya, Ding ya? harus. Harus. Kayaknya kalau nggak harus, aduh lemes banget, Pak, itu. Oh. Enggak, kalau misalkan lagi habis bikin susu gini, update nggak di sosial media? Oh, Kan pasti sekarang- nomor 1. Weh, Ini juga tadinya mau live TikTok, cuman nggak enak deh. ya kenapa? Live aja, nggak apa-apa. Nanti aja. Iya. Jadi sosmed favoritnya TikTok. Jadi sosmed favoritnya TikTok. Betul, Bisa Pak. lip. Bisa live itu. Oh. Dan lagi Akun, bis akun favorit di TikTok siapa? underscore Ciba 15. Underscore Kiba 15. Apa tuh? Dia apa kontennya? Isinya apa? Heeh. Ya paling cuman ngat-ngat tropis seperti kayak main bola. Oh, di pemain bola. Ya paling bola. gitu-gitu aja sih, Pak. Pemain bola liga apa Tarkam juga? Tarkam aja paling. Kita kasih Tarkam tuh ada duit tadi ya? lumayan. Iya ya. Tergantung bosnya, Pak. Oh, ada ininya juga hadiahnya ya? Ada juga, Ada. Pak, hadiahnya. Iya. Jadi kita sebelum main tuh seperti biasa. Mau nggak main di sini? Kita lihat tuh lawannya siapa. Kalau lawannya orang-orang hitam, saya angkat tangan, Pak. Emang sering begitu? Dembele, lawannya Dembele Bukan nih kayak gitu. yang mantan Liga 1 tuh kayak Herman Jumapo. Itu bener-bener, Pak. Greg Pernah lawan Nopolo? dia? Pernah Greg sekali, Nopolo? sekali. Belum. Kayak paling juga Herman Jumapo. Backnya itu kalau nggak salah yang Aples? oh enggak juga, Pak. Waktu mana pernah. Oh. Waktu pas main di ulang tahun Pondok Aren. Oh. Itu waktu saya kecil, Pak. Waduh, Pak, larinya kenceng, Pak. Gila, Pak. Kenapa sih kuat? Kuat banget itu dan larinya, pokoknya istilah kata mah kita mobil angkot, sedangkan dia Ferrari? bukan Ferrari, Pak. Apa? E300 lah. Wah. Semakin Jauhnya leher jauh. dong. Masih bisa ngejar lah ya. Iya, Masih bisa masih nyodok ngejar ya. dikit. Iya, Paling iya, gitu-gitu aja deh. iya. Underscore Kibo 15. Kiba Kiba 15. Underscore Kiba 15. Oke. Oke. Pak Warta main Nanti sosmed ya, Pak? tolong teman-teman bantu follow ya. Apa nama? Itu akun siapa? Akun Akun orang. Oh, itu akun lu sendiri?
Sekalian. So, kontennya apa? Angkat-angkat trofeo, tau akunnya sendiri. Gua kira tuh akun orang. Karena kan pertanyaan akun favorit, ternyata akun sendiri. Ternyata narsis, anjing. Gue dari tadi mikir, ini akun siapa? Oh dia akun main bola. Oh iya, ini Kelihatan follow ya, tapi akun sendiri. akunnya sendiri. Sambil promosi dikit-dikit. Pak Warto main sosmed ya Pak? Kalau main saya nggak ada Mas, cuman kalau mau lihat-lihat sekedar lihat-lihat menunggu waktu sambil nunggu waktu gitu paling nonton-nonton di YouTube di Facebook kan maupun di Instagram gitu paling. Ya paling sekedar lihat-lihat aja kan sambil nunggu. Kadang-kadang nunggunya kan lama kan? Iya. Daripada jenuh ya nonton itu. Nonton. Iya. TikTok punya Pak? TikTok saya nggak ada Mas. Nggak ada. Seandainya ada, jangan lupa follow tuh. Oh iya. Skor Kiba 15. Ah. Nanti kita koleparan Pak. Iya. Koleparan. Siapa tahu. Iya kan, angkat piala, tapi Pak Warto pas mancing, set, pialanya iding. Wah, dapetnya piala nih. Bisa langsung collab kita. Benar. Kalau menurut Pak Warto, cantikan Raisa atau Maudy Ayunda, Pak? Mau di. Wah, Lantang jawabnya, yakin Pak ya? Nggak pakai mikir lama. mikir loh. Kayaknya udah sering dipikirin nih kayaknya ya sebelumnya ya. Justru ketemu juga belum Mas. Oh belum. Kalau Raisa udah sering ketemu kan. Gitu. Oh, karena sering ketemu jadi agak ada bosennya gitu. Ya udah sering lihat kan gitu. Udah sering lihat. Jadi Udah Maudy sering ya? lihat gitu ya. Iya. Oh iya. Ding. Nah, kalau Iding? Pilihan dulu dong, pilihannya mana nih? Gue pilih aja. Tadi pilihannya sama. Bini gak bakal cemburu, tenang. Aman kan? Masa sih Raisa? Oh Raisa. Wah, lantang. Kenapa Raisa? Karena dilihat-lihat itu dari pinggir tuh, waduh hidungnya mancung, bibirnya kayak apa lu? Kayaknya enak banget dinikmatinya itu, maksudnya diliatin ya. Oh, diliatin. Iya. Oh iya. Cantikan Raisa, kalau menurut saya. Kan dia single tuh, Ding. Kan? Iya. Iya. Kan udah selesai. Baru-baru ini single dia. Single parent. Boleh tuh. Iya. Lamar jadi Kalau drivernya Raisa gitu. lagi nonton, coba follow Kiba 15. Di TikTok ya. Tiba-tiba di follow sama Raisa. Pasti banyak langsung followersnya. Kalau Raisa tiba-tiba misalkan butuh driver nih, cabut nggak dari Pasemi? Cabut nggak? Kayaknya bisa jadi. Gue jadi dia sih gue cabut. Ngapain pikir panjang? Iya. Cabut lah. Fuck lah udah gue cabut. Kayak kita tiap hari bawa dia seneng banget kayaknya. Waduh. Gaji tapi dipotong setengah, tapi Raisa mau nggak? Tapi Raisa Tetap nih. Raisa. Tetap Raisa saya. Kalau gaji kan kita bisa naik kan. Kapan lagi? Kapan lagi? Halo Raisa. Ya. Coba teman-teman tag Raisa ya. Iya. Biar dia bisa nanggepin gitu gimana oke apa enggak. Kan Raisa harus tahu kalau misalkan dibawa sama Iding, supirin Iding, signature-nya Iding tuh apa? Apa Ding signature-nya? Ya mungkin nggak dimilikin sama orang lain. Tentang apa dulu nih? Tentang apapun, tentang Iding aja signature-nya, ciri khasnya. Jadi hasil untuk ke cewek nih, ke Raisa. Misalnya deh, misalkan Raisa, Contoh. misalkan saya Raisa nih. Ya, oke. Iding, saya pengen tahu kamu signature-nya apa sih? Bisa pergi dong, Pak. Ya, oke. Oke, kalau Iding maunya gitu, oke. Ciri khasnya apa? Jadi saya nih. Ya, Ya untuk saya sih ya gitu deh. Singkat aja, singkat. Thanks. Karena beneran nih kamu dijawab nih udah gitu Ya, doang. oke, gitu aja. Ya Allah, Ding. Kita simpulkan ini simple lah. Iding orangnya simple lah ya. Ya, oke. Gitu. Apa adanya. Apa adanya. Signature-nya adalah apa adanya. Apa adanya. Iya. Bukan apanya ya. Iya. Iya, adanya. Ada adanya di situ. Iya. Oke. Kalau Pak Warto apa, Pak? Signature-nya Pak Warto kalau lagi kerja apa? kadang Selain dengerin lagu Ran tadi. ya mau pakai map atau enggak kan gitu. Tapi seringan sih saya sih malah paling nggak suka pakai map kan kadang gitu. Nah, ini tipe-tipe atau ciri-ciri driver yang old school menurut gua. Lebih percaya insting dibandingin map. Iya nggak, Pak? Ya, saya lebih yakin itu. Karena pernah suatu saat
Mas Nino mau dari rumah udah telat, pakai map mau ke Metro TV doang, lewatnya nggak karu-karuan. Akhirnya saya bilang, udah matiin mapnya aja. Saya langsung begitu kan, tak matiin dia ya agak gimana gitu ya, Bos Hafiz gimana? Ya. Saya tahu arahnya ke sana, ini mau lihat mana ini mapnya kok jadi nggak karu-karuan kan gitu. Akhirnya saya suruh matiin, saya yakin saya gas langsung. Malah jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Wih, oke. Ya kadang-kadang emang yang namanya kebiasaan kan biasanya jalanan kan macetnya jam berapa segala macam udah langganan ya. Iya. Jadi map kan belum tentu tahu begitu-begituan. Iya, Mas. Iya, Karena iya, ya kalau menurut saya sih kadang-kadang pas waktu-waktu tertentu dia macet akan lebih nambahnya waktunya lebih lama lagi kan gitu. Tapi kalau saya emang benar-benar yang tempatnya tidak tahu, ya kan yang belum tahu dan pasti yang sebelah mananya, yang itu baru pakai map, Mas. Oke. Tapi kalau tahu yang di mana tempatnya lokasi saya tahu, saya nggak perlu pakai map. Oke. Nah kan semua pekerjaan, semua profesi kan kita harus tetap bisa ngerasain nikmatnya hidup nih. Kalau misalkan menurut Pak Warto, nikmatnya di profesi Pak Warto sekarang tuh apa? Ya kalau sekarang ini saya sama Mas Nino lebih santai waktunya. Oke. Mas Nino berangkat siang ya kan, nggak terlalu pagi-pagi buta ya kan. Bukan yang jam orang kerja Iya, kita biasanya gitu ya. santai. Berangkatnya siang, terus ya simpel aja sih. Kalau kegiatan mereka nggak terlalu malam, kita juga udah boleh pulang kan. Gitu. Kalau kita ikutin kegiatan mereka aja. Oke. Jadi ya udah kita nikmatin aja lah. Benar. Benar. Sesuai apa ya namanya kita seperti pribadi dia ya kan. Benar. Pribadi dia bagaimana kita ikutin aja dulu. Oke. Ini gimana Ding? Kalau saya sih Nikmatnya gimana? nikmat itu kalau udah pas Terima gaji. nganter anak sekolah, Udah pasti itu ya. Itu udah pasti. satu, oke. Nah nikmatnya itu pas ngopi di kantin susunya. ada jandanya. Waduh, janda tuh apaan? Janda tuh janda anak satu. Wah, Gue pikir ada pleset, ada dibelokin tapi beneran janda. tadi ngomongin Raisa, izin dulu sama bininya. Ini ngomongin janda langsung aja. Janda. Khusus janda gue pikir ada singkatannya. Atau dibelokin gimana enggak. Janda anak satu. Nggak pakai izin lagi sama bininya. Udah tahu juga. Oh, udah Suami tahu. saya itu pasti kalau nongkrong di warteg apa di warkop itu pasti Ada aja ya. ada jandanya. Macan ternak, mama cantik antar anak. Yoi. Dan lagi emang asik juga kalau ngobrol sama, sorry ya pihak janda nih. Asik Sorry pihak janda. Tapi asik juga waktu itu maksudnya kalau untuk ngobrol-ngobrol di warung sama janda itu kita dapat gratis satu gorengan. Oh gitu. Biasanya gitu saya. Tadi ngobrol kata dia, ya satu gak apa-apa buat kamu aja. Itu yang paling diuntungin. Bagi saya pribadi ya kalau habis sekolah nih. Nomor telepon tukeran juga nggak kalau udah gorengan satu? Kalau Jujur, nomor telepon sih kayaknya, Jujur. terus namanya tau nggak Pak? Namanya diganti. Namanya diganti jadi apa? Cowok. Tiba-tiba Misalkan kita coba ada- Fajar gitu. Betul, kadang pajar sampah contohnya. Ini biar nggak ketahuan kita. Soalnya Ngajarin nggak bener. istri itu paling tepat, tahu aja dia. Oh. Makanya salah satunya kita ganti nomornya. Fajar sampah tadi misalkan. Contohnya Maksudnya gitu. Fajar tukang sampah gitu ya. Betul. Jadi ya, Siapa? Rifki Galon gitu betul, misalkan. betul. Pengalaman kayaknya nih. Enggak. Saya bantuin ide buat iding lagi aja. Rifki Galon kan belum dipakai. Betul. Terus biasanya ngobrol apa tuh sama Fajar sampah? Ya, Masa ngobrolin gorengan kan jadi ketahuan. ya kalau awal-awal sih seperti biasa, ya gitu deh pokoknya. Bilang kita ada batasnya juga. Iya, betul. Iya dong. Ganti Deddy Corbuzier gitu ya namanya misalnya gitu kan. Kan ada Pak Deddy ini telepon gitu. Ya, benar. Ah, iya. Ini hati-hati Ya, namanya Pak mungkin Warto aja. dipakai nih Pak. Pak Warto gitu. Padahal misalkan siapa Cindy, aslinya Cindy gitu. Taunya Pakai janda, Pak Warto. taunya janda Serang ditulis nama gua ya kan. Iya, itu. cocok nih Pak, bener. Dapat Kawan stok lu di dia. Pak Warto. Pas ditanya, ini Pak Warto siapa? Enggak, ada yang baru saya kenal nih, kemarin syuting gitu. Padahal bukan dia. Iya. Wah, Ada tipe-tipe pembohong juga, Din. Bukan tipe-tipe, emang udah bohong. Gak diralat. nggak diralat. Gak diselamatin diri dia sendiri, gak diselamatin. Tapi alhamdulillahnya istri itu percaya. Oke. Dari situ Jadi percaya. maksudnya percaya dengan kebohongan lo gitu. Bisa aja percaya dia. Soalnya mungkin dia juga, saya juga pribadi saya, kalau untuk iseng-iseng aja gitu ya, kita ya kayak gitu ngobrol. Tapi kalau untuk lanjut ke sana, ya enggak lah. Enggak lah. Iseng-iseng aja. Tapi heran ya, apalagi kan ada pepatah yang namanya rumput tetangga itu Lebih hijau. indah. Kalau Hijau. kalau disemprot,
Rumputnya mati kan? Ya tergantung nyemprotnya. Iya sih, iya. Air. Kalau semprot air kan enggak. Iya. Kalau udah mati ya. Emang tetap Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kan pepatah gitu. Betul. Terus Terus Tapi kalau kita rumput lu sendiri lu injek-injek gitu. bingung saya nih, Mulai bingung kesel saya nih. nih. Aduh, Bingung saya, kenapa bingung gua saya ke arah nih. sini ya? Takut saya ucap nih saya nih. enggak udah enggak apa-apa. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul. Berarti artinya Artinya ya gitu. Gini. Saya lanjutin ya nih. Rumput tangga itu lebih dah dari rumput kita. ya Di saat kita lihat kayak gitu. Lu sampai rumah dikeramasin lu, Din. Pikir saya mau mati nih kayaknya. belajar tuh sama yang tua. Sampai rumah dikeramasin lu. Tunggu pulang kampung dulu nih. Kelar sih lo. Untung pulangnya masih lama kita nih. Makanya saya bilang itu karena pulangnya masih bulan Keramasin lu, depan. Din. Tetap aja bakal ketemu juga. Ya terus artinya kan kita tadi rumput. Rumput iya. Ah. Jadi dari rumput kita ya. Ya, kita rumput nih, kita rumput nih. Ya. Bubuk Din. Ya, Bubuk dulu. sebelah Din. rumput kan. Dia geli sendiri. Dia geli sendiri. Nek. Dia nggak ngerti. Nek. Lanjut Pak Warto, lanjut. Belum selesai. Belum selesai. Nggak ada tanggung jawab. Kan lu yang buka Tuh, omongan itu. Ya kan. Pak Warto lagi Saya nggak nggak keluarin tahu pepatah soal apa. soal rumputnya saya nggak tahu menau Din. Betul. Pak Warto happy dengan rumputnya sendiri. Iya. Iya. Dipotongin rutin dia, rumputnya aman. Kirawatin mas saya mah. Tuh. Saya kalau dapetnya pas pulang doang nih. Sebelumnya dia tinggal lagi. Aduh, wah bentar lagi nih. Bini gue kayaknya telepon nih. Ada feeling gak enak nih. Ini lo termuncul dari korden tuh. Aduh. Oke, udah berarti udah itu Rumputnya rumput udah ada ya? urusan Udah, eating udah, aja. Berarti terakhir tadi kita ngomongin work life balance. Menurut kalian mencapai definisi work life balance itu yang seperti apa? Tadi kan mungkin 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main padel mungkin buat sebagian orang tuh udah work life balance. Kalau menurut Iding apa work life balance? Boleh apa nih? Iya, jadi kayak seimbang aja gitu Seimbang, antara semuanya seimbang. Kerjaan dan terus istirahat waktu istirahatnya. Iya. kehidupan pribadi gitu-gitu seimbangnya tuh kira-kira Kayak gimana? kayak gimana? Kalau di rumah. Ya sehari-hari lah. Bebas, mau di Kalau sehari- rumput, mau di rumah, Enggak, bebas. kalau di rumah itu Nah, sebenarnya. balik lagi baik ngurusin rumput Din. Enggak, kalau di rumah tuh kesehariannya paling saya miara burung. Saya punya piaraan burung, tapi bukan burung apa nih? Gitu lagi. Gitu lagi. Gak ada juga. Gitu lagi. Gak ada yang mau ngaitkan burung itu sama burung yang lain. Takutnya. Gak ada. Ada. Suzon Tuh lo. kalau kayak gitu konsepnya harusnya orang lain yang ngomong. Oh, iya. Burung apa dulu nih? Iya. Ngomong sendiri. Lo habis rumput ngomongin burung nih. Iya, oke. Ini jangan sampai nggak ada titik terangnya juga nih burung nih. Nah, ayo coba Jangan gimana? bikin Kalau abu-abu gua juga nih. Punya piaraan burung, jadi untuk sehari-harinya itu ya paling kayak ngasih makan burung, mandiin burung juga. Rutin lah kayak gitu. Oh, jadi work life balance tercapai kalau dalam satu hari sempet untuk mandiin burung, Betul. kasih makan burung. Betul. Soalnya selama ini gue pikir itu burung yang kamu pelihara itu selama ini tuh saya pikir burungnya Pak Ade. Itu burung saya pribadi, Pak. Oh, burung Iya. bukan burung Pak Ade. Kirain Bukan, selama bukan. ini Iding suka mandiin burungnya Pade. Iya. Gue juga ngeliat, ngapain nih Iding mandiin burung Pade. Burungnya Pade diajak main. Dilus-elus. Tapi burung Pade. Iya, bukan. Bukan burung dia. saya pribadi. Maksudnya kalau burung sendiri oke lah. Ini burungnya Pade. Kan burung orang ya, maksudnya dia yang mandiin sendiri lah gitu. Gue pikir gitu, Pade tuh ada yang kerja di rumah sebelah. Betul. Suka nongkrong di pos juga kan. Betul. Ah, benar. Berarti bukan burung Pade, burung sendiri. Burung sendiri. Tapi kalau Pade ada burung juga? Ada, Pak. Oh ada. Burung Iding siapa namanya Ding? Kalau yang mana nih? Lah, Ya kan lo yang Banyak, tahu ada Din. empat. Ada empat. iya namanya siapa? Kalau yang atas sih saya ambil buba. Buba. Buba itu burung gak bunyi-bunyi. Itu Bubi dong harusnya. Itu maksudnya namanya. Heeh. Gak bunyi-bunyi. Satu buba, dua. Dua itu kayak si kutilang. Nah, Si kutilang, satu lagi si sutra. sutra. Iya, satu lagi masih kebo. Oke. Oh. Itu dong empat macam doang itu. Oh. Nggak ada yang punya Pade itu berarti ya? Gak ada, Pak. Oh, Ini saya pribadi doang. Tapi Pade ada burung juga? Alhamdulillah ada, Pak. Oh ada juga. Gede? Lumayan.
Oh lumayan. Kamu udah pernah lihat? Kamu udah Intip-intip kan doang burung. Siapa tahu ditaruh di kamar. Iya. Kan gue nanya. Udah pernah lihat atau belum? Burung merpati itu kan gede tuh, Iya, ya kan. Kalau kandangnya. kecilan kan kecil gitu. Kecil. Oh kecil. Kecil. Mungkin kalau habis Kalau kecil dimandiin ciblek kali ya. Iya, bisa dimandiin. Malahan habis mandiin panjang Pak. Panjang. Beda ini pokoknya burungnya dia kalau Burungnya beda. Oh, Pokoknya ini burungnya cuma Pak De doang yang punya ya. Iya, nggak ada lain. Oh, nggak ada iya, dia, iya, iya. Hewan endemik kayaknya nih yang dimiliki sama Pak De nih ya. Oke. Pak Warto tadi kalau mencapai work life balance menurut Pak Warto itu kayak gimana? Kalau saya ya mungkin waktunya lebih fleksibel kan. Kita kan namanya kerja ikut orang Mas ya. Ya. Kalau kebetulan bosnya nyuruh, ya udah Pak besok libur aja gitu. Nah itu baru kita bisa menikmati libur itu mau Bisa ngapain free time aja. tuh ya. Mau mancing atau mau mandiin burung kayak ini. Iya. Tapi saya sih kalau saya lebih sering jalan sama anak Mas. Jalan sama anak sama itu kemana gitu. Iya. Kan. Oke. Pergi ya. Itulah balance-nya ya. Iya. Oke. Setelah diceritain burungnya Iding, Pak Warta jadi pengen lihat nggak penasaran? Enggak deh. Oh enggak ya? Ya mau lihat bisa. Tapi ketukeran tukar nomor aja gitu. Takut pingsan ya.